Soalnya kan kalau misalkan nemuin satu masalah didiemin terus, ujung-ujungnya bukan jadi selesai kan masalahnya, tapi value-nya core benar-benar diterapin ya di top insurance itu di perusahaan kebetulan ya sangat-sangat open gitu, dan as a leader juga semua sering ngomong kayak kalau kamu nggak ngomong kita juga nggak tahu. Itu yang kita utamakan, bagaimana kita bisa menciptakan pelayanan yang sepenuh hati gitu kan kepada orang lain gitu ya. Kalau di Top Insurance sendiri, digitalisasi atau inovasi apa sih? Udah sejauh apa sih inovasinya dan digitalisasi yang diterapkan di Top Insurance? Oke. Nama itu dari nama. Halo Highs People, selamat datang di Highs Podcast, podcast yang penuh cerita dan inspirasi. Podcast kali ini kita akan membahas mengenai 3 hal yang nggak dikasih tahu resep awet muda di tempat kerja. Wow, ini juga aku baru tahu nih, ternyata ada resepnya. Mungkin Highs People pada nanya gitu, emangnya ada ya resepnya supaya awet muda di tempat kerja gitu. Tapi tentu aja aku nggak sendirian kali ini karena aku ditemani oleh 3 orang leader, 3 orang hebat yang saat ini sudah bersama-sama dengan kita. Ada Sis Paula, halo Sis Paula. halo Bro Riven. Halo. Ada Bro Hanggar. Halo Bro Riven. Halo. Ada Sis Tania. Halo Bro Rifan. Halo. Oke, ini kan kita membahas tentang 3 resep, tapi kalau sebelum itu mau nanya dulu nih. Boleh dijelaskan dulu, mungkin diperkenalkan lebih dalam lagi Sis Paula menjabat sebagai apa gitu. Silakan. Oke, thank you Bro Riven. Thank you juga Highs Media gitu kan ya. Kebetulan kita ini tuh dari kerjanya satu company yang sama. Oke. Jadi kita sama-sama bekerja di asuransi umum, yaitu kalau misalkan teman-teman tahu, kita itu dari PT Asuransi Total Bersama atau yang biasa dibilang Top Insurance. Oke. Nah, jadi karena kita bergerak di asuransi umum, jadi rata-rata untuk asuransi yang kita tawarkan itu adalah terkait asuransi kendaraan. Nah, kalau misalkan ditanya, aku ini awal bergabungnya itu pas masa-masa pandemi gitu ya Bro Riven ya. Terus waktu itu awalnya gabungnya di Human Capital. Jadi terkait people lah ya, nge-recruit gitu kan. Tapi habis itu per tahun ini coba nge-explore di bagian marketing. Oke, bagian marketing. Oke. Kalau di Human Capital ya enjoy lah ya, happy gitu kan. Ya kan banyak acara gitu kan ya. Nah, sekarang di marketing banyak acara juga tapi mungkin lebih ke eksternal gitu. Oke, berarti sekarang tadi marketing ya untuk Sis Paula. Oke, selanjutnya Bro Hanggar. Ya, kalau saya sih masuk join ke Top Insurance tuh sebelum Sis Paula ya. Waktu itu di 2019 ya. Awal-awal Top Insurance berdiri gitu kan. Saya waktu itu masuk sebagai programmer. Waktu itu programmer baru sedikit di Top Insurance gitu ya. Dan makin lama tuh kedepannya tuh Top Insurance makin berkembang gitu ya. Makin banyak kebutuhan sistem-sistem yang harus dibuat gitu ya untuk memenuhi operasional kantor gitu ya. Nah itu kita sampai sekarang udah cukup banyak gitu ya staff IT kita di programmer, terutama programmer sih kita udah sekitar sekarang 15-an orang gitu kan di programmer. Dan saya dipercaya saat ini untuk memimpin tim divisi IT gitu. Nah kita bertanggung jawab nih untuk operasional di di Top Insurance gitu ya, baik dari sistem gitu ya, infrastruktur dan security-nya gitu sih. Oke, berarti di balik sistem-sistem sekarang yang ada di Top Insurance tuh ada Pak Hanggar ya, semua di balik itu ada Pak Hanggar yang tapi membuat sistemnya gitu ya. Satu tim IT itu semua bekerja sama itu untuk membuat sistem dan infrastruktur yang solid dan bagus sih. Oke, mantep banget, keren. Oke, selanjutnya mungkin Sis Tania. Kalau Pak Hanggar sebelum Bu Paula, saya juga sebelum Sis Paula, tapi sesudah Pak Hanggar. Middle. Oh gitu, iya. Ya, kebetulan lumayan panjang lah ya. Saya masuk pertama kali di manajemen development waktu itu. Manajemen development dan selanjutnya dipercaya oleh manajemen untuk mencoba ke IT sebagai governance dan strategi. Kebetulan setelah itu sekarang dipercaya juga pindah lagi saya ke manajemen development, bolak-balik tapi nggak apa-apa. Berarti kan dipercaya ya sama tim manajemen gitu. Dan sekarang mungkin
kalau Sis Paula start semester 2, saya juga baru start di semester 2. Sekarang dipercaya lagi untuk mencoba memegang human capital. Jadi semoga lebih cukup banyak ya muter-muter, tapi diharapkan jadi lebih banyak pengalaman gitu mungkin ya. Oke, berarti di balik strategi IT dan strategi bisnis yang ada di Top Insurance itu ada sisanya juga. Wah, ini suatu kehormatan buat aku nih bisa berdiskusi, ngobrol bersama orang-orang hebat yang ada di Top Insurance ya. Nah, ini kan kita mau bicara mengenai resep awet muda nih. Aku penasaran sih, sis dan bro di sini tuh umurnya tuh berapa ya? Sampai kelihatan memang awet muda sih. Aku pun nebaknya susah nih. Mungkin kalau dari sis Paula, kalau ketebak nih ya, umurnya mungkin kepala... 1. Enggak dong. Nggak kepala 1 ya, berharapnya dijawab kepala 1 ini dong, gitu. Bu Paul. 18, 19, 17 gitu ya. 17 gitu ya, masih baru sweet 17 gitu ya kemarin gitu. Hampir kelihatan Sweet Seventeen sih, sis Paula. Mungkin kepala 2, kepala 3, kepala 3. Sekarang sih aku 31. 31, oke. Sebenarnya masih 30 sih, nanti Oktober baru 31. Jadi saya masih early state 30 lah ya. Oke, 30 ya masih. Bener sih, kelihatan awet mudanya sih. Bro Hanggar. Oh, Bro Hanggar Coba nih. tebak Mau Bro Ivan. ditebak nggak? Aku ada pengalaman unik sih kalau terkait Bro Hanggar. Oke, ya. apa Jadi tuh? waktu itu awal-awal aku masuk nih. Semuanya tuh ngomong kenalan sama Ko Hanggar gitu kan ya, manggilnya Ko gitu Oke. kan ya. Kan tumben nih, oh di perusahaan manggilnya Ko gitu kan. Kan biasanya kan Pak, Bu gitu kan, dipanggilnya Ko. So aku mikir, oh berarti Ko Hanggar tuh ya umur 27 lah. 27 nih, aku mikir 27. Terus kan jadi HC kan, bisa ngeliat, oh ternyata Ko Hanggar udah nikah. Pas udah tahu udah nikah, aku lebih kaget lagi, oh 27 udah nikah. Oke dong, udah deh Yeah. sampai situ. Oh ternyata pas udah nikah, udah punya anak juga waktu itu. Anaknya bahkan waktu itu kayak udah 5 tahunan ya, Ko ya? Iya. Elaine kan ya, udah Iya. 5 tahunan. So kayak, hah 27 tahun udah nikah terus udah punya anak umur 5 tahun gitu kan. Aku pikir, wah kayak berarti nikahnya umur 22 gitu kan ya. Terus pas tanya, kok emang kamu umur berapa sih? Terus dia bilang waktu itu late 30s lah. Oke. Late 30s gitu kan ya. Terus semenjak saat itu tahu dia udah umur kepala 3 ke atas gitu kan ya. Aku berubah manggilnya jadi Pak Hanggar. Pak Hanggar jadi gitu Pak kan Hanggar. ya, jadi Pak Hanggar. Tapi lama-lama semuanya pada manggil Ko tetap, ya udah aku Jadi balik lagi ngikut jadi panggil Ko Ko. Hanggar. Oke. Jadi mungkin boleh di-reveal kamu umur berapa Ko Hanggar? Oke, sebelumnya terima kasih loh Sis Paula atas pujiannya. Nah, tapi itu beneran kok, aku beneran kaget sampai sekarang ya aku masih kayak unbelief gitu kalau Ko Hanggar tuh umur segitu. Enggak sih. Kalau jujur saya sih di kepala tahun ini ya, tahun 2025 ini di kepala 4 sih. Kepala Kepala 4. 4. Wow, kelihatan masih kepala Masih kan? 3 ya. Kepala 31 sama 32 masih cocok Iya, kayaknya masih. kan? Masih cocok kan? Iya, itu sih. Wah, emang nih bener banget sih narasumber resep awet muda kan nih. Kepala 4 tapi kelihatan seperti kepala 2, kepala 3. Kita harus banyak belajar berarti. Iya, kayaknya ya. Aku harus banyak belajar dari Bro Hanggar. Ya, Biar mungkin tetap awet muda ya Rindan Iya, ya. harus Udah. awet. enggak, mungkin semenjak masuk ke top gitu ya di 2019 itu saya berasa memang Vibes-nya. vibes-nya itu gitu loh. Vibe-nya menyenangkan gitu kan. Nah, itu Oke. mungkin yang menjadi penyebab gitu ya kenapa kayak seakan-akan masih muda-muda aja, karena jujur di Top Insurance tuh saya merasa menemukan apa yang saya mau selama ini gitu kan, mengerjakan Oke, sesuatu yang iya. punya value dan punya tujuan yang jelas gitu loh. Jadi ada value-nya yang kita kerjakan. Jadi sehari-hari tuh yang saya kerjakan adalah bekerja dengan sepenuh hati dan bersukacita gitu sih. Widih, justru itu yang membuat diri awet muda kan. Iya. Iya, keren banget keren. Kalau si Sania sendiri, Tebak umur berapa? si Saya nggak Sania jauh ini sih harusnya. Kepala 3. Kepala 3. Kepala 3, oke. Kepala 3. Kebetulan saya dan Sis Paula seumur. Beda bulan saja kebetulan. Ya, Oh, beda bulan. Sis Paula, iya. Sebenarnya panggilan Koko ke Pak Hanggar itu saya yang start sih, Bu. Oh kamu yang start ternyata. Saya mulai waktu ini ya. Kebetulan seumuran sama Sis Paula. Jadi kurang lebih ya mirip lah sama Rifan. Rifan sendiri umur berapa? Nah, ini nih. 35. Kan, aku memang 36. umurnya paling muda, tapi muka aku paling tua kayaknya di sini ya. Walaupun ini kepala 4, kepala 3, aku kepala 2, tapi aku kelihatan kepala 4 kayaknya. Kepala 4 belum lah, kepala 3. Belum, Belum. kepala 3 ya, kepala 3. Aku umur, aduh malu lagi bilangnya, 18.
iya. Tambah berapa? 18 tambah berapa berarti? Aku 25, aku umur 25. 25. Masih boleh lah ya. Masih boleh lah ya untuk masih muda. menerapkan resep yang ntar akan kita bahas Belum ya. terlambat, belum ada Benar. kata terlambat. Oke nih, kita akan masuk nih ke pembahasan kita. Tadi kan Bro dan Sis sudah menjelaskan di Top Insurance sebagai apa, ya sebagai leader. Nah, aku mau tanya, aku mau bawa ke masa kecil dulu. Oke. Cita-citanya tuh sebenarnya waktu kecil tuh apa sih? Apakah emang udah dari kecil, aku mau jadi head IT gitu? Karena orang mau, aku mau jadi pilot, aku mau jadi dokter gitu. Mungkin boleh dulu dari Oke. Bro Anggar. Anggar. Dulu Sebagai head yang IT paling ya? senior dan paling tua di sini ya. Kalau kita ngejokesnya Jadi, biasanya kalau di Top Insurance Bro Hanggar ini first generation. Oke. Nah, Citania second generation gitu kan ya. Berdasarkan masa waktu join gitu kan. Saya third generation gitu. Oke, third generation. Oke. Jadi banyak sih cita-cita waktu kecil, cuman kan bertahap ya. Iya. Berarti tiap tahun berubah tuh ya? Iya, nggak tiap tahun juga sih, tapi Tiap bulan. setiap SD, SMP, SMA tuh kuliah tuh biasa banyak. Oke. Namanya berubah-ubah lah. Biasanya kalau waktu SD gitu ya, saya kan suka dulu waktu kecil tuh suka main superhero-superheroan gitu ya. Oke. Kayak Superman, Batman gitu ya. Nah, itu punya cita-cita sih jadi superhero gitu kan. Nah, terus beranjak semakin dewasa gitu ya. Oh, kayaknya jadi insinyur waktu itu. Keren nih karena waktu itu pernah nonton Sidul anak sekolah. Anak Betawi. Anak Betawi ya? Betawi, Sidul anak Betawi, ya. Jadi insinyur gitu kan. Wah, kayaknya menarik nih jadi insinyur gitu kan. Keren gitu kan. Nah, terus ujung-ujungnya adalah waktu mau lulus SMA sih sebenarnya. Jurusan apa sih yang sebenarnya yang kita mau gitu kan. Nah, kita pikir-pikir lagi, oh selama ini saya suka bermain komputer gitu kan. Waktu itu saya tertarik dengan games online. Kalau dulu zaman online tuh games online. Lalu coba bikin aplikasi-aplikasi, kok kayaknya tertarik ya. Yeah. Kayaknya seru gitu ya. Ngoding gitu ya. Oh ya udah kalau gitu saya coba deh ke komputer. Jadi saya ambil di BINUS jurusan. Waktu itu saya masuknya malah sistem informasi, bukan teknologi informasi gitu kan. Tapi di kuliah itu tetap minat saya tuh benar-benar ke codingan gitu kan. Oke. Itu sih. Cukup panjang ya cita-citanya ya, berubahnya cukup signifikan ya. Oke, kalau Sis Paula. Aku kalau dulu cita-citanya tuh waktu kecil gitu ya, pas mikir waktu itu tuh, dulu tuh kecil aku suka banget nonton Nat Geo, National Geographic gitu kan. Oke, wah. Nah, National Geographic terkait wildlife gitu, seru banget gitu karena di Afrika lah, ketemu gajah, ketemu singa, ketemu apa. Jadi waktu itu tuh cita-cita itu pengen jadi dokter hewan, dokter hewan, tapi kerjanya itu tuh kepengennya ya itu kayak si National Geographic gitu kan, dokumenter gitu kan ya. Pengen mengeksplor binatang-binatang sama ngeliat langsung. Itu benar-benar cukup aku pegang lama dari awal dokter Nat Geo sampai SMA, masih benar-benar kepikiran pengen jadi dokter hewan. Gitu sih, jadi dokter hewan, tapi kuliahnya nggak dokter hewan, tapi kuliahnya jadi dokter manusia gitu. Jadi dokter umum gitu kan. Tapi setelah lulus karena pandemi COVID, ya akhirnya bergabung di Top Insurance. Gabung di Top Insurance kan mikir, oh masih nyambung lah ya, karena kan dokter itu kan ngenanganin manusia gitu kan ya, human interaction gitu kan ya. Nah kalau di human capital, mirip-mirip juga lah terkait people gitu kan. Jadi ilmu-ilmunya yang waktu itu didapat di kuliah kedokteran masih bisa nyambung waktu ngerjain human capital. Jadi adaptasinya nggak terlalu lama lah gitu. Oke, berarti dari tadinya dokter hewan, dokter manusia, sekarang di HC, sempat di HC. Nggak terlalu beda jauh lah ya sebenarnya, masih relate sih. Masih relate. Kalau orang-orang ngerasa beda jauh, tapi kalau yang aku ngerasainnya sendiri sih sebenarnya nggak jauh-jauh banget, masih similar banget sih bisa dibilang. Oke, siap. Sisanya mau yang serius, mau yang lucu? Yang lucu, penasaran, yang lucu. Sebenarnya waktu kecil, kalau tahu lah ya, waktu angkatan kita kan ada
Digimon tau ya, anime ya. Iya. Dulu pengen jadi pelatih Pokemon. Fun Aku gitu. baru tahu lagi ada pelatih Pokemon. Itu ada ininya Pokemon tahu. trainer ya? Iya, Pokemon trainer, betul. Oh gitu, aku baru tahu beneran, aku baru tahu. Oke. Ini fun fact lah ya. Terus ya cuman on the way yang seriusnya adalah sebenarnya pengen jadi dokter. Beda sama si Sola ya. Kalau si Sola melanjutkannya benar-benar lulus SMA masuk kedokteran nih. Saya kebetulan enggak. Jadi waktu pas mau jadi dokter tuh start di TK, waktu itu TK atau SD saya lupa. Start itu cukup lama di SMP atau SMA tuh ngeliat lebih ke arah kayaknya salah satu yang paling ingin itu adalah bawa dampak buat orang lain. Selain jadi dokter kayaknya ada nih yang lain. Waktu itu sempat kebetulan saya jurusan kuliah sebenarnya teknologi industri ya, khususnya TI gitu ya. Iya. TI Tekim. Terus kebetulan waktu itu kayak oh yaudah ini kayaknya oke nih analisa bikin. Waktu itu sempat analisa market kan kayaknya bisa lebih banyak dampak, bikin sesuatu buat orang kayak gitu. Itu yang waktu itu ada di pikiran. Yaudah deh ambil jurusan itu aja. Waktu itu yang ada di pikiran begitu. Jadi ya kebetulan masuknya jadinya ke situ. Sekarang kalau ditanyain jurusan sama pekerjaan sama atau enggak, sebenarnya sama sih. Karena ujungnya manajemen. Iya. Manajemen, analisa, bisnis, strategi, ujungnya sama seperti itu. Karena TI sendiri basicnya adalah membuat perusahaan maju, bikin lapangan kerja, balik lagi ada human capitalnya organisasinya, tapi tidak sedalam mungkin psikologi ya. Nah itu yang ada di dalam situ, itu yang mungkin jadinya sebenarnya relate sih, karena cukup banyak gitu di situ. Oke. Tapi menarik sih ya, si Stadia bilang dulu mau jadi Pokemon trainer, sekarang ujung-ujungnya di human capital jadi people trainer gitu kali ya. Nanti jadi people-nya leveling up gitu. Iya, nanti kita bikin ini ya, kayak di Pokemon ya, evolution gitu. Oh ini cukup unik, baru dengar ada yang mau jadi pelatih Pokemon. Aku baru dengar sih pertama kali sih Stania. Oke. Nah, ini kan tadi dijelaskan bahwa Bro dan sis kalian adalah leader di Top Insurance ya. Aku pengen tahu, timnya itu atau karyawan di sana itu pada takut nggak sih kalau ngobrol sama leadernya gitu? Apakah misalkan ada karyawan yang kayak segan kalau ketemu tuh kayak, "Misi, Pak," gitu, kayak sangat segan untuk ngomong, untuk ngobrol gitu. Nah, apakah di sana itu karyawannya atau timnya itu takut nggak sih kalau ngobrol sama leadernya gitu? Atau apakah ada caranya menanamkan budaya seperti itu yang kayak berani untuk ngobrol sama leadernya? Mungkin dari Sis Paula. Kayak dari aku kali ya. Yes. Mungkin kalau di Top Insurance sendiri dibilang ada yang segan atau gimana, sejauh ini aku ngeliat sih nggak ada sih ya. Karena bisa dibilang workspace kita tuh semuanya tuh open workspace. Jadi leader-leadernya itu tuh emang duduknya barengan sama timnya, nggak ada ruangan-ruangan kecuali manajemen gitu kan, kecuali direksi gitu kan, itu ada satu ruangan. Tapi kalau untuk leader-leader yang lain sih mereka duduknya bareng. Jadi kalau misalkan emang tim ada mau nanya apa, langsung bisa ngenemuin langsung gitu. Dan kebetulan juga di kita ini kayaknya mereka leader-leadernya ini juga tahu kapan harus tegas, tahu kapan harus enjoy gitu sama timnya. Karena kebetulan di kita sendiri, di perusahaan kita tuh cukup banyak acara-acara yang untuk ngebaurin atasan sama tim gitu. Jadi bonding antara leader sama timnya ya. Jadi emang kita ada create momentum gitu lah ya, create satu event gitu kan ya, atau acara yang rutin. Jadi emang leadernya bisa langsung koordinasi gitu kan ya. Jadi koordinasinya tuh nggak cuma terkait pekerjaan, tetapi ada koordinasi juga terkait ya hal-hal non pekerjaan gitu kan. Kan kalau misalkan ngomongin kerjaan-kerjaan terus kan pasti bosan gitu kan ya. Kita aja tuh di kantor tuh kurang lebih udah 8 jam gitu kan. 8 jam di kantor kalau ngebahas kerjaan-kerjaan terus pasti kan jenuh. Nah makanya waktu di HC itu ya kita create eventnya itu tuh sedikit banyak mencakupin kerjaan, tapi juga bisa nge-explore kreativitas dari tim-timnya sendiri. Jadi diberikan kebebasan kayak gitu. Nah untuk itu tuh pelan-pelan budayanya mungkin dari sana gitu kan ya, pencetusnya dari sana. Ya pelan-pelan dari mereka udah terbiasa koordinasi yang non-teknisnya, pas koordinasi non-teknis juga mereka luas gitu loh. Jadi kalau misalkan ada apa-apa juga langsung nanya. Soalnya kan kalau misalkan ngenemuin satu masalah didiemin terus, ujung-ujungnya bukan jadi selesai kan masalahnya, tapi jadi ini. Nah itu sih, jadi kalau dibilang saya nge-reflect terkait tim-tim saya sendiri, ya kurang lebih mereka sih selalu open sih. Dan kalau misalkan itu juga, leader-leader kita tuh juga cukup banyak yang suka nanya gitu, suka muter gitu kan, ada kendala apa, ada apa gitu. Jadi sangat-sangat ini sih, nggak ada yang segan-segan banget, kecuali kalau lagi marah gitu kan ya, kalau lagi di ruangan meeting gitu kan, konsepnya bener-bener meeting, ya itu baru bener-bener ya tegas, serius, diskusi kerjaan-kerjaan gitu sih, Riven. Berarti tuh selain
open space yang ngebantu mereka untuk berani ngomong, ternyata event yang ngebonding itu juga nge-build mereka untuk berani berkoordinasi dengan leadernya ya untuk ngobrol. Wah, keren juga, keren. Mungkin ada tambahan dari Bro Hanggar? Betul. Tadi yang seperti Sis Paula bilang ya, memang di tempat kita tuh workspace-nya memang open gitu kan. Jadi dari leader ke anak-anak juga, maupun dari anak-anak ke divisi lain juga. Nah itu hampir nggak ada boundaries gitu. Jadi mereka kalau ada masalah atau problem yang harus diselesaikan, mereka bisa langsung ke divisi lain atau apa yang bersangkutan gitu. Jadi nggak perlu ada harus meeting dulu atau apa, mereka bisa langsung bertanya gitu. Dan itu yang mempercepat problem solving-nya itu gitu. Jadi mereka bisa langsung bertindak, action apa yang harus dilakukan tanpa perlu harus meeting-meeting yang memakan waktu itu. Oke, berarti secara overall divisi yang ini dan yang lain mengenal semua divisi dong ya. Betul. Berarti ya? Karena kan biasa ada di beberapa perusahaan yang divisi ini ya divisi ini gitu, nggak kenal semuanya gitu. Tapi ini ternyata mengenal semuanya karena ada salah satunya event itu ya, benar ya Sis Paula? Ya, jadi kan kita ada event yang menyakup seluruh karyawan gitu kan. Jadi mereka juga bisa saling berbaur dan berkomunikasi satu sama lain sih. Oke, keren. Mungkin ada tambahan dari Sis Tania? Mungkin semuanya udah dijawab sih sebenarnya kalau dari Sis Paula dan Bro Hanggar. Tapi ya mungkin itu salah satu yang value-nya core benar-benar diterapin ya di top insurance itu di perusahaan kebetulan yang sangat-sangat open gitu. Dan as a leader juga semua sering ngomong kayak, kalau kamu nggak ngomong kita juga nggak tahu, kalau kamu nggak ngasih tahu kita nggak bisa kasih solusi yang terbaik. Dan itu diterapkan jujur dari manajemen sampai ke kita semua, sampai ke bawah. Dan selain culture yang mungkin ngebantu kita tuh nggak cuman event yang antar divisi gitu ya, ada juga yang ngebaur semua bener-bener kita gabungin kelompok-kelompoknya, jadi benar-benar kenalnya lebih dekat ya. Kenal banget di ya luar, mereka ya. Ya. Pasti jadi di luar departemen, udah kenal nih. Bahkan kadang-kadang ya mungkin suka ada yang iseng, tahu nggak nih yang kita punya kantor perwakilan ya. Kadang-kadang ada di tes, tahu nggak ini kantor perwakilan mana? Itu gitu. Benar-benar, iya di mana ya? Ya itu lucunya ya kadang-kadang kayak, kita beneran harus tahu nih siapa ini siapa aja. Benar-benar ya karena dari kita melihat salah satunya manajemen kita juga memberikan contoh seperti itu, ya otomatis kita harus seperti itu supaya teman-teman kita semua juga, teman-teman satu tim juga seperti itu gitu. Oke, ini sangat menarik sih. Aku tuh jadi penasaran, budaya kerja apa sih sebenarnya yang diterapkan di perusahaan top insurance gitu? Karena kalau dengar cerita tadi kayak seru banget gitu, karena mereka bisa kenal divisi lain, berani ngobrol sama leader karena ada event itu gitu secara non teknis. Sebenarnya budaya kerja seperti apa sih yang diterapin di top insurance gitu? Oke, kalau misalkan ngomongin budaya kerja gitu kan ya, kita sih pakai nama dari perusahaan kita sendiri, yaitu Total. Jadi dari Total itu adalah yang kita manajemen anut gitu kan ya, panjangin lagi jadi budaya perusahaan kita. Kalau misalnya teman-teman ini ngeliat di website Top Insurance itu dijelasin, tapi ini sedikit banyak sampai di sini aja kali ya. Yang pertama itu transparan and trusted. Jadi makanya kita harus saling transparan dan kita harus saling percaya. Kalau misalkan nggak ada itu di awal, mau ngomongin selanjutnya tuh pasti nggak bisa gitu kan. Jadi kalau misalnya kita udah percaya nih sama Kohanggar, jadi kalau misalkan ada masalah apa, larinya ke Kohanggar gitu kan untuk ngeselesain. Terus yang berikutnya itu adalah open minded. Jadi semua karyawan kita gitu kan ya harus menerapkan pikiran yang terbuka. Baik lagi itu. Kalau misalkan pikiran yang terbuka, kalau misalkan ketemu masalah, bakal cari tahu nih, cari solusinya, belajar untuk menyelesaikan masalah itu. Habis itu ada yang berikutnya adalah teamwork. Nah, baik lagi, kurang lebih tadi udah dijelasan banget ya sama Kohanggar sama Sis Tania. Ya, kerjasamanya itu tuh tinggi banget di kita gitu kan ya. Sama ada A terkait affection. Jadi affection ini terkait kepedulian lah. Baik lagi kalau misalkan ada satu nih, ini juga uniknya ya karena perusahaan kita ini open space, jadi itu yang uniknya ini terkait affection, teman-teman tuh bisa ngeliat dari, misalkan deh ada yang duduk, karyawan ada yang duduk di meja gitu kan ya, terus mukanya pusing. Bisa aja tuh kayak randomly ada yang nyamperin, kayak, kenapa bro, kenapa sis? Nah mereka ya sedikit banyak pas udah ditegur kan, terluap lah ya, misalkan ada apa-apanya, jadi mereka ngomong gitu kan, mereka curhat, jadi sedikit teringankan gitu kan. Nah itu part of dari kepedulian gitu. Terus yang terkait itu, ini sih expertise-nya Bro Hanggar, leading edge innovation. Jadi kalau misalkan terlepas semuanya itu kan perkembangan kan selalu ada. Nah makanya kan kita nggak bisa berhenti dari perkembangan teknologi dan inovasi-inovasi itu ujungnya kan pasti
nyambungnya ke teknologi. Nah, makanya ini ada Bro Hanggar di sini yang selalu ngeinovasiin sistem-sistem atau cara kerja di perusahaan kita supaya lebih ter up to date. Kurang lebih gitu sih, Van. Oke, jadi budaya kerja itu diambil dari kata total. Ya, Total. ya. Transparent and trusted, open-minded, teamwork, affection, leading edge innovation. Aku hafal loh langsung. Iya. Langsung hafal gitu ya. Langsung hafal Hafal, kalau ya. dengar ya. Nah, kalau dari Bro Hanggar mungkin Oke. ada. Mungkin saya tambahin gitu ya. Yes. Apa yang disampaikan si Paula tuh udah lengkap banget, komprehensif dan itu ya Yeah. untuk masalah budaya yang ada di top. Nah, kalau dari saya kan perusahaan top insurance itu kan perusahaan asuransi ya, dimana itu yang mengedepankan namanya pelayanan gitu kan. Jadi di top insurance sendiri gitu, budaya yang diterapkan gitu ya, itu soal pelayanan kita, iya. kita terhadap orang lain gitu kan. Jadi kalau di kita bisa aja terhadap sesama karyawan, bisa aja terhadap nasabah, bisa aja terhadap rekan bisnis gitu ya. Oke. Nah, itu yang kita utamakan. Bagaimana kita bisa menciptakan pelayanan yang sepenuh hati gitu kan kepada orang lain gitu ya. Oke. Nah, itu yang budaya ditanamkan di top insurance gitu ya. Masing-masing dari kita udah bisa melakukan itu dan itu udah makin bagus di kegiatan operasional kita gitu. Berarti bukan cuma melayani keluar, tapi di dalam juga Betul. saling melayani ya sesama karyawan. Mm. Oke. Makanya di IT juga kita selalu menekankan prinsip melayani, karena di IT kita kan berhubungan dengan semua divisi gitu ya. Iya, iya. Divisi marketing, underwriting, claim, finance dan lain-lain. Jadi gitu kayak ya. tiap divisi minta, tolong dong IT bikin sistem ini. Oke, gitu ya. Kayak, Selalu kita kan, jawabannya oke. Oke, Iya, kita iya, buat. iya. Oke, kita buat gitu ya. Oke, Oke, kita kita buat. analisa dulu apakah Oke, oh ada analisa dulu ya? iya, apakah Iya, iya. impact-nya ini sesuai dengan yang kita harapkan atau enggak gitu. Value-nya Oke. kita lihat dulu sih sebenarnya. Kalau memang berimpact dan memang berguna gitu ya untuk semua gitu ya, itu Akan pasti dieksekusi langsung. gitu sih. Oke. Mungkin aku nambahin aja ya, itu Iya. kan tadi soal melayani. Tapi ada satu hal penting yang ini dari semuanya adalah dari kita individual sebagai karyawan ya di sana, sebagai keluarga besar top insurance. Kalau kita nyebutnya beneran keluarga besar ya. 8 jam sehari ketemu tiap hari, nggak mungkin gitu kita nggak deket. Itu benar total value itu benar-benar kegambar sih. Kalau sempat gitu ya ke kantor, lihat teman-teman gitu ya, pasti ada contoh satu orang lagi ini beneran si Paul bener ngomong, bener-bener tiba-tiba dia nyapa, kenapa Pak? Baik-baik aja nggak Pak? Gitu, ada masalah Pak? Gitu. Bahkan itu pun terjadi bahkan sampai ke semua teman-teman tim tuh semua seperti itu gitu. Jadi mungkin melayani sepenuh hatinya itu ada satu tambahan dari Pak Hanggar adalah ketulusan ya. Oke, Ketulusan dalam kita tuh bekerja dan berkarya. Balik lagi berkarya. Nggak cuma kerja doang ya, kita harus berkarya, menghasilkan sesuatu, nggak cuma buat perusahaan, tapi buat orang-orang sekitar kita, buat keluarga, nggak cuma keluarga besar dalam top, tapi keluarga kita sendiri, dan tentunya keluarga besar top itu nggak cuma kita semua gitu ya, sebagai karyawan top gitu, tapi dari nasabah, teman-teman partner bisnis, semua yang ada berperan dalam penting itu, dan tentunya buat lingkungan kita. Makanya di kita bahkan CSR tuh lumayan sering gitu. Jadi salah satunya adalah apa yang kita kerjain itu adalah berkarya untuk orang lain. Benar-benar salah satunya apa ya? Saya paling ingat tuh yang ini. Top insurance tuh yang berkarya berbagi. Berkarya, menikmati, dan berbagi. Itu yang ingat banget. Itu salah berkarya, satu dari oke. founder top lah yang berbicara soal itu. Itu keinget banget ya. Benar-benar ya. Bekerja itu kita untuk berkarya, dan di luar setelah berkarya kita menikmati sendiri, kita harus berbagi. Itu benar-benar culture yang terasa gitu. Berbagi nggak cuman internal, kita berbagi sama tim gitu ya. Bahkan tim aja kalau saya perhatiin kayak, ayo mau beli apa, udah nggak apa-apa saya dulu gitu. Tim loh, tim seperti itu gitu. Saya cukup, oh ya benar-benar ini. Kita juga berbagi untuk orang-orang sekitar kita. Itu yang benar-benar yang tadi Pak Hanggar sempat mention di awal adalah kita bekerja untuk meng-create suatu value. Itu sih, itu yang benar-benar culture yang diterapkan. Wah, aku suka juga tagline-nya, berkarya, menikmati, dan berbagi. Wah, itu keren banget sih. Nah, mungkin kalau kayak tadi affection ya, mungkin kalau ada karyawan yang sedih, tiba-tiba ada yang suka ngasih es krim nggak sih? Kayak, kenapa sedih nih? Minimal Es ngasih krim, permen, gitu. minimal Oh, ngasih permen ya? permen. Minimal kan di ruang meeting ada permen tuh, ya Iya. udah misalkan ini kasih permen dulu gitu. Ada Gitu. satu permen yang sering habis. Apa? Korea? Yupi. Ini mau jemput merek ya? Oh, jemput merek. Oke. Nah, kalau tadi kan dari total itu ada value-nya leading edge innovation ya, which is itu Bro Hanggar mungkin Bro Hanggar banget. yang banyak ambil dari situ ya. Nah,
Kalau di Top Insurance sendiri, digitalisasi atau inovasi apa sih? Udah sejauh apa sih inovasinya dan digitalisasi yang diterapkan di Top Insurance? Oke, jadi kan di kita kan ada yang namanya Bright Future ya. Oke. Nah, itu kan berhubungan sama yang namanya digitalisasi gitu kan. Jadi dari awal saya masuk gitu kan, kita memang manajemen ya berharap gitu, di Top Insurance ini untuk masalah digitalisasi itu harus benar-benar digital semua gitu kan. Jadi proses apapun yang tadinya manual atau apapun itu harus dimasukkan ke sistem. Tujuannya apa? Tujuannya banyak. Yang pertama, data lebih akurat gitu ya. Yang kedua, lebih hemat kertas, peduli lingkungan gitu kan. Paperless. Yang ketiga, kita bisa analisa dari data-data itu, kita mau apa sih untuk kedepannya gitu kan, apa rencana yang bisa kita lakukan di kedepannya gitu. Nah itu makanya semua harus ada di dalam sistem supaya kita bisa benar-benar melihat gitu loh. Dan juga di sistem kita kan banyak ya, itu di semua divisi, hampir semua divisi itu kita ada sistemnya. Dan itu nggak cuma sistemnya masing-masing berdiri sendiri, itu semua integrated gitu. Jadi semua satu kesatuan. Jadi dengan satu kesatuan itu kita bisa melihat dashboard yang benar-benar apa sih masalah yang ada di Top Insurance, apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita lakukan 5 tahun ke depannya gitu kan, kita mau kemana, arahnya kemana. Nah itu bisa kita analisa dari data itu sih. Berarti dari semua divisi itu ternyata semua punya sistemnya gitu. Ada berapa divisi kalau boleh tahu? Kurang lebih sih kalau di internal HO gitu ya, 7. 7, ada 7 divisi dan ada 7 sistem. Lebih mungkin ya? Lebih. Bahkan satu divisi ada yang lebih. Ada yang punya 2 gitu ya. Tapi tenang. Itulah IT ya. Tapi request, Pak udah ada, minta lagi ya udah, oke gitu. Nah Ya. justru itu divisi yang punya banyak itu IT. Oh, Soalnya IT. kan IT yang bikin semuanya karena kan. IT, iya. Iya. Jadi semua megang sistemnya ya. Iya. Ada tambahan mungkin dari Tadi selama Ko Hanggar menjelaskan gitu, aku ngeliatin Ko Hanggar menceritakan tuh pas cara dia kerja, apa tujuan dia kerja, tuh kayak berbinar-binar banget gitu loh Bro Riven. Jadi mungkin itu salah satu yang tadi sistemnya juga kayak gitu kan ya, itu mungkin yang salah satu bisa dibilang tadi tuh yang Riven bilang resep awal gitu kan. Resep awal bekerja itu tuh pasti ada bright future-nya, jadi awet muda gitu kan. Jadi tahu nih kalau misalkan kerja tuh punya target, punya tujuan, jadi kerjanya tuh enjoy gitu kan, kerjanya enjoy. Sama yang terpenting mungkin ini kali ya sis ya, work life balance kali ya. Itu kan juga selalu work life balance itu kan selalu yang di di soundingkan kan ya orang buat semua generation kali ya, selalu bilang oh kalau kerja maunya work life balance. Mungkin pengalaman terkait work life balance gitu kan ya, bekerja di top gitu kan ya. Selain tadi nggak cuman ngomongin kerjaan doang, kita juga selalu ada fun creativity-nya gitu kan ya. Sama yang paling enak itu bisa dibilang banyak ekskulnya juga kali ya Tan ya. Ya lumayan banyak sih. ada ekskul. Banyak ekskulnya. Apa kayak ekskul olahraga kah atau seni budaya, seni nari? Coba tebak apa? Ekskul apa ya? Biasanya kalau sekolah tuh ekskul ada apa aja? Ekskul English Day, ya ada bahasa Inggris atau olahraga. Nah, kurang lebih waktu itu kita coba nge-capture gitu kan ya. Sebenarnya tuh untuk ngerilis stres tuh lewat apa gitu kan. Sebenarnya work life balance itu adalah tujuannya untuk enjoy sama ngerilis stres gitu kan ya. Kita sempat cari tahu gitu kan ya ke karyawan-karyawan, oh mereka tuh rata-rata hobinya apa sih? Terus biasanya kalau misalkan ada waktu luang tuh ngapain gitu kan. Terus tuh ada yang ngomong olahraga juga banyak macam cabornya gitu kan. Terus ada yang ngomong oh suka belajar di nggak boleh sebut merek juga gitu kan ya, yang di aplikasi tuh buat belajar bahasa gitu kan. Itu juga ada yang suka pakai spare time-nya gitu. Terus ada yang suka nonton apa segala macam. Nah makanya ekskul di top tuh terkait dari hobi-hobi mereka. Jadi kita coba bantulah bikin komunitasnya gitu kan ya. Kan kadang-kadang mungkin susah nih cari komunitas karena kan banyak juga yang pendatang gitu kan ya. Kita bikin komunitasnya di internal kita buat mereka ngelihat stres. Jadi mulai dari olahraga badminton yang pertama-tama kali ya. Oh, ada badminton ya? Iya, badminton. Badminton. Terus ada mini soccer, futsal. Mini soccer. Ada basket juga. Ada basket. Terus ada lari.
lari tuh Lari. biasanya tergantung tuh per departemen mau apa. Jadi kita ada suka kompet-kompetan tuh, oh lari paling cepet atau gimana gitu kan. Terus yang paling baru itu tuh tenis. 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 Jadi kita nggak kalah kan ya hype-nya sama orang-orang tuh pada main tenis gitu kan ya. Ya udah, oh lapangan tenis banyak, ya udah kita coba include-in, oh ternyata peminatnya banyak juga itu. Oke. Terus Padel biasanya nih lagi Boleh, banget. nanti ditambahin Padel mungkin lagi ya, ramai banget ekstra nih ya. padel nih. ya, kalau padel, Padel. masih lumayan ya. Padel tuh masih lumayan gitu kan ya. Untuk dari biaya masih lumayan gitu kan gitu, ya. oke. Jadi kita cover di badminton sama tenis dulu. Kan Oh, kurang lebih oke. permainannya mirip gitu kan. Iya, iya. Terus apa lagi ya? Ada yoga atau ada yoga pilates? juga, yoga, oke. betul ada yoga. Terus ada top band juga sendiri. Oh, punya kalau- bandnya sendiri. Iya, kita punya Wow. top band juga. Jadi kalau teman-teman yang suka nyanyi, suka main musik atau apa, nah bisa ngecalurin di situ tuh. Terus ada juga English class. English class. Jadi kurang lebih ada total 8 gitu kan ya, 8 ekstrakurikuler yang tobers kita gitu kan, karyawan kita tuh bisa milih. Jadi mereka tuh enjoy-nya di mana, mereka fun-nya di mana, buat rilis stres mereka enjoy-nya di mana, ya mereka bisa milih gitu loh. Jadi ya itu salah satu yang bersyukurnya manajemen kita support gitu kan ya. Jadi ya kita bisa provide itu ke karyawan-karyawan, jadi mereka ya udah tinggal datang aja deh. Wah, itu seru banget sih, kayak punya hobi olahraga tersalurkan main sama teman-teman kantor gitu. Bahkan ya. kalau misalkan suka ada kompetisi-kompetisi gitu kan ya, nanti kalau menang gitu dikasih hadiahnya raket baru, Oh gitu. tas wow. baru, sepatu Sepatu olahraga baru. baru, yang kayak gitu-gitu. Nah itu yang untuk memacu mereka supaya mereka ya enjoy bekerjanya gitu. Mungkin selain work-life balance dan bright future, berarti masuk mungkin kalau menurut aku kayak enjoyable work kali ya. Kalau enjoyable work bisa dibilang gitu sih. Jadi Iya, kan iya. selalu kalau misalkan ngeliat gitu kan, orang selalu bilang, oh temukan passionmu untuk bekerja gitu kan ya. Ya baik lagi kan kalau misalkan tadi ini kita reflashback gitu kan ya. Kerjaan kita sekarang tuh bukan menggambarkan cita-cita kita masing-masing gitu kan ya. Apalagi pelatih Pokemon ya. Pelatih Pokemon ya. Pokemonnya apa aja bingung gitu kan ya. Masa kita cari Pikachu dulu gitu kan ya. Pelatih Pokemon kan susah kan direalisasiin. Cuman entah gimana Sistania, Bro Hanggar, saya gitu kan ya enjoy bekerja, ya walaupun nggak sesuai cita-cita, tapi kita nemuin passion kita waktu kita bekerja. Gimana cara nemuinnya? Mungkin boleh ada yang sharing pengalamannya? Iya, silakan, Sis Tania. Nemuin passion ya. Sebenarnya lucu ya kalau kedengar kata bilang passion tuh, kayak passion itu harus benar-benar yang kita senang banget. Iya. Padahal terkadang kita lupa, bahkan passion itu terkadang nggak harus seperti itu gitu. Nemuin Oke. passion saat kerja itu tidak seperti itu. Balik lagi, itu adalah nemuin apa tujuan kamu untuk melakukan sesuatu. Work life balance itu penting ya. Balik lagi tadi Bu Paul udah bilang tuh, work life balance itu penting. Tapi balik lagi, work life balance sebenarnya yang dikejar orang tuh apa sih? Apa yang dikejar orang-orang sebenarnya work life balance itu? Sebenarnya kan adalah ya bekerja dengan kamu enjoy dengan segalanya, kamu bisa tetap punya maksudnya di luar pekerjaan ada sesuatu yang bisa kamu lakukan. Nggak harus, itu juga sebenarnya namanya work life balance, kamu balance, seimbang semua. Bukan berarti kayak 17.30 langsung take pulang gitu. pulang Nggak, terus kayak tapi gitu. di rumah nggak ngapa-ngapain, terus nggak ngerasa balance juga gitu Iya. kan. 17.28 matiin laptop, taruh 7.30. Terus nyampe Nggak, kosan gitu ya. bingung, nyampe kosan bingung. Iya, Terus nyampe rumah, bener-bener. udah gue tidur aja kan, nggak kayak Tidur gitu aja. ya. Nggak kayak gitu kan. Nah, sebenarnya work life balance tuh makanya sometimes pertanyaan ya, apalagi kalau ngelihat generasi sekarang tuh semua, ya setiap generasi lah semua bilang, pokoknya aku mau cari perusahaan yang work life balance yang Yes. yang dari jam 8:30 sampai 17.30 udah pulang gitu, dari jam 8 sampai jam 5 pulang gitu, nggak ngapain lagi. Padahal pertanyaannya sebenarnya apa sih work life balance tuh? Pertanyaannya itu apa sebenarnya dari diri kita? Kalau dari saya sendiri ya, work life balance tuh ya, saya tetap enjoy dalam saya melakukan sesuatu, bekerja. Passion saya mungkin kalau sekarang ditanya ya adalah, saya senang ketika melihat orang-orang yang sekitar saya itu maju, terdampak positif gitu. Maju Oke. ke, memang mereka punya satu tujuan tertentu dan mereka mencapai itu. Itu mungkin ada satisfying tersendiri gitu di diri saya sendiri. Oh, saya bisa bantuin banyak orang nih ternyata itu. Tapi balik lagi itu kan work. Yeah. Orang bilang itu kerjaan doang. Padahal sebenarnya enggak. Itu kan kamu enjoy di situ. Balik lagi ke kehidupan. Di luar itu kan mungkin oh ya kamu ada ini di kantor misalkan, kalau sekarang mau ada ekstra, jangan bilang ada ekstra tambahan gitu ya, nanti ada Ada ekskul lagi nih, Ekskul ada lagi, yang direncanakan ekskul gitu ya? lagi gitu ya, ada Oke, yang aku bakal direncanakan gitu penasaran ya. sini. kayaknya ada olahraga tambahan bentar lagi soalnya.
Oke. Misalkan gitu, saya biasanya hari Sabtu pun ada kayak pergi, tadi Bu Paula bilang tenis gitu ya. Tadi saya baru mulai sebenarnya ya, mau jujur. Sebelumnya sempet basket gitu ya, ikutan basket gitu kayak gitu. Ya balik lagi itu kan balance ya sebenarnya. Kita punya life outside dari pekerjaan kita. Kita ngelakuin sesuatu untuk kesehatan kita, tetap masih bisa olahraga. Tetap tadi ada top band yang misalkan Riven bisa main alat musik? Bisa. Misalkan Riven main apa? Piano. Piano gitu ya. Kebetulan kita ada keyboard ya di Keyboard. Di Oh, kantor disediain aja ada keyboard. Ada keyboard. keyboard ya. Jadi Wah. kalau mungkin Riven lagi jenuh gitu kan di kerjaan, terus mendadak lari kemana, neng sendiri gitu Gitu. Kayak kan. jam 2 siang gitu nggak apa-apa kayak bunyiin keyboard gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan 15 menit gitu kan, Oh, nggak gitu, nggak iya, dari iya, jam iya. 2 Gitu, sampai jam benar. 5 gitu kan. Nah itu kan beda lagi gitu Oh iya, kan. iya. Itu kan sebenarnya balance kan. Kita ada gini. Selain itu mungkin kita tetap punya waktu untuk keluarga di hari Minggu gitu ya. Kalau kebetulan saya misalkan ke gereja gitu terus ketemu keluarga. Kebetulan saya ngerantau nih. Saya tetap ada waktu, saya teleponan sama mama saya gitu tiap hari bahkan itu waktu ya. Tetap ada waktu untuk hal-hal tersebut. Tetap ada waktu untuk bonding sama teman-teman. Itu kan sebenarnya balance. Semua itu balance. Itu dari kita sendiri yang mengatur, enjoy dengan apa yang kita lakukan. Kenapa awet muda semua enjoy kan? Enjoy di kantor, Ya, benar. enjoy ada life-nya balance, sama keluarga tetap ada waktu. Itu kan semua dari diri kita sendiri yang manage sebenarnya ya. Menurutku itu yang penting sebenarnya. Ya, mungkin Kira, tadi- teman. Tadi kalau pertanyaan dari Sistania, work-life balance itu apa ya? Mungkin has people yang nonton boleh tulis di kolom komentar. Menurut kalian tuh pandangan kalian masing-masing terhadap work-life balance itu seperti apa sih? Langsung tulis saya di kolom komentar. Nah, dari Bro Hanggar, kira-kira ada tambahan Bro? Ya, yang menarik nih dari pernyataan Sis Paula yang tadi kan, yang dimana kita membuat ekskul yang segitu banyaknya di Top Insurance, tapi cara membuatnya itu yang unik gitu kan. Oke. Tadi yang Sis Paula jelaskan itu, Sis Paula melihat gitu kan, orang-orang tuh ngapain sih gitu kan, kesenangannya ngapain sih gitu kan, baru dibuat ekskulnya. Bukan biasa kan kita mau bikin ekskul, oke, polling siapa mau ekskul A, B, C, D, polling terbanyak apa gitu kan, oke kita buat, tapi kan akhir-akhirnya mungkin makin lama makin sepi atau Makin apa sepi, gitu kan. iya, Nah, iya. Sis Paula tuh dia bisa melihat orang ini sebenarnya pengen nggak sih benar-benar untuk punya ekskul itu. Nah itu yang kita amazed gitu loh. Bagaimana manajemen tuh bisa memperhatikan kita semua gitu kan. Apa sih yang sebenarnya kita mau gitu loh. Nah itu yang masih sekarang masih amazed sih saya dengan cara-cara manajemen seperti itu. perusahaan, Cara-cara seperti itu gitu. Saya beneran tiba-tiba. Jadi mereka lagi bayar terus tiba-tiba, yaudah kita adain badminton. Ingat banget tuh. Oh, langsung dibuat ekskul ya? Iya. Berarti kayak Langsung dibuat terus langsung cari lapangan terdekat kantor Kantor, gitu iya, kan ya. betul. Kita bikin ya seefisien mungkin ya biar karyawan-karyawan juga nggak terbebani gitu kan. Kalau misalkan ada lapangan deket kan berarti bisa nebeng-nebengan terus, atau mungkin ada yang bisa jalan kaki atau gimana ya, itu yang coba kita cari tahu juga gitu kan. Baik lagi kalau misalkan ekskul-ekskulnya itu dibuat tapi ternyata jauh, misalkan nih kita bikin badminton tapi lapangannya itu misalkan di peak gitu kan. Jauh ya. Jauh ya. Siapa yang mau ke sana gitu kan? Pasti kan eventnya ini udah manajemen ada budgetnya dikeluarin tapi nggak sukses kan, ujung-ujungnya takutnya nanti di stop atau gimana ya. Jadi kita coba waktu itu sih koordinasinya gitu. Makanya kenapa baik lagi kita bikin sesuatu ya tujuannya itu kan adalah berkarya, menikmati dan berbagi gitu kan ya. Ya Iya. untuk karyawan-karyawan kita juga gitu sih. Nah, gitu. Berarti perusahaan menyediakan wadahnya ya, dan semua sangat enjoy ya di setiap ekskul ya. Harapannya sih gitu ya, karena kalau misalkan ngelihat, pertama dari jumlah ekskul aja makin banyak gitu kan, ternyata makin kebentuk lagi nih minat-minatnya. Terus dari masing-masing ekskul yang udah kita adain, juga tetap bertahan sampai sekarang. Dan kalau bisa dibilang kompetisi juga makin intens, mulai berani ikut kompetisi sama rekanan-rekanan atau berani ikut kompetisi sama AAWI gitu kan, ada Asosiasi Insurance Indonesia gitu kan. Nah mereka bisa compete yang awalnya belum juara, belum masuk 8 besar aja tuh belum masuk gitu kan ya. Terus sekarang tuh tahun kemarin bisa masuk top 4. Nah bahkan tahun ini tuh kita targetin bisa top 1. Nah berarti kan selama prosesnya itu selama setahun mereka nggak cuma pas hari H acara doang baru main gitu kan, tapi mereka along the way-nya mereka latihan terus. Latihan rutin berarti ya? Betul, latihan rutin, dan sedikit banyak kalau misalkan mereka rutin berolahraga, ujung-ujungnya mereka enjoy, badan makin sehat, kerjanya juga pasti makin enjoy gitu sih. Dan produktivitas juga meningkat pastinya.
Body spill nggak? Salah satu olahraga yang ekskul yang akan dikeluarkan lagi. Ekskul yang akan Lempar apa? dikeluarkan Olahraga lagi. lempar tombak atau Lompat-lompat nggak sih? Sebenarnya manjat tebing mungkin. waktu itu tuh sebenarnya masih ada satu yang benar-benar belum terrealisasi. Sebenarnya waktu itu pengen tenis meja. Oh, Kan tenis meja. Wow. Tenis Yes, meja yes. kan juga sebenarnya kan mirip-mirip gitu kan, badminton, tenis, tenis meja. Nah mungkin kalau misalkan itu kan cukup banyak kan peminatnya tenis meja. Waktu itu tuh sempat kita mau coba realisasiin di space area kita gitu Yeah. kan. Cuman ya belum berhasil terwujud lah ya, karena waktu itu ada beberapa pertimbangan gitu. Tapi nggak tahu sih nanti ke depannya bisa apa lagi. Siapa Harus tahu cari nanti ini eventnya itu kita ikut maraton kemana gitu kan. Main ada yang ngidein volley sih, saya agak bingung gimana itu. Volley ya. Volley. Volley juga menarik. Menarik ya. Menarik. Saya sih nggak pernah main, Rifan pernah main volley? Pernah, tapi aku nggak bisa sih. Nggak terlalu bisa aku. Volley agak cukup sulit ya. Oke, kalau tadi kan kita bahas mengenai work-life balance ya. Dimana saat ini banyak banget, apalagi Gen Z, work-life balance lah, kesehatan mental gitu. Selain perlindungan mental ataupun fisik ya, kira-kira ada lagi nggak sih perlindungan diri lain yang perlu kita lindungi gitu, yang di luar kendali kita yang perlu kita jaga-jaga? Mungkin ada tanggapan dari Sistania, silakan. Perlindungan diri dari yang kita aja. Balik lagi ya, kita kan nggak tahu ya gimana gitu ya. Kita ada resiko kemanapun kita pergi, kita ada resiko. Sekarang duduk di sini ada resiko. Oke. Resiko Rifan salah ngomong gitu ya. Misal gitu ya, resiko. Ada banyak resiko. Nah balik lagi, apa yang harus kita protek itu nggak cuma dari diri kita, bahkan keluarga kita pun harus kita protek. Ada salah satunya mungkin Gen Z ngomong kesehatan mental gitu ya. Kesehatan mental itu kan dari kekhawatiran ya. Iya, Kekhawatiran kita nggak tenang gitu ya, salah satunya. Mungkin ini sedikit ini lah ya, kalau dari saya sendiri gitu ya, salah satu kesadaran saya untuk melindungi saya dan keluarga ya mungkin punya asuransi ya. Asuransi nggak cuman kesehatan atau jiwa, bahkan asuransi umum pun diperlukan itu. Ini ya out of ini lah ya, pokoknya intinya adalah asuransi itu penting buat kita, karena kita nggak tahu resiko kita kemanapun kita pergi, kan ada yang tahu. Kita duduk di sini aja kita nggak tahu, pasti ada resiko yang mungkin kecil mungkin ya, tidak kemungkinan terjadinya, tapi mungkin bahkan 1% itu mungkin gitu. Mungkin terjadi gitu. Jadi ya menurut aku salah satu yang harus kita pikirkan adalah bagaimana supaya kita lebih tenang. Itu kesehatan mental itu salah satunya ketenangan. Yes, gitu. betul. Tenang adalah ya mungkin salah satunya adalah kalau ada bahasa di insurance itu adalah transfer resiko ya. Salah satunya berbagi resiko ya, mungkin ya salah satunya mungkin bisa melakukan asuransi, mungkin bisa punya untuk ngelindungin aset juga, ngelindungin diri sendiri, ngelindungin keluarga gitu sih kalau dari aku. Oke, benar banget. Menarik sih Setuju. Citania. Aku mau nambahin sedikit gitu ya. Tadi kan Citania bilang kesehatan mental itu kan ketenangan gitu kan, ketenangan, transfer resiko, ngelindungin aset gitu kan ya. Ini berdasarkan based on experience gitu kan ya, apalagi ngomongin Gen Z gitu kan ya. Mungkin kan Gen Z sekarang mungkin banyak yang beli mobil, let's say istilahnya bisa beli mobil gitu kan, beli mobil. Yang paling penting itu tuh jangan lupa asuransi mobil gitu kan. Kadang-kadang kan cuma mikir, oh udah keluar uang banyaknya buat bayar mobilnya gitu kan ya. Terus untuk tambahan asuransi, oh ngeluarin duit lagi pas-pasan gitu kan ya. Cuman part itu jangan dilupain. Kenapa? Karena baik lagi nih, misalkan tadi Citanya bilang kalau kita keluar rumah aja tuh pasti ada resikonya gitu kan. Bahkan kita duduk mana. Paling gampang itu kan adalah kecelakaan gitu kan. Misalkan mobilnya kecelakaan nih. Terus kalau misalkan mobilnya nggak diasuransiin, pasti Gen Z tuh pusing. Misalkan nggak usah Gen Z deh, siapapun gitu kan ya, pasti pusing gitu kan ya. Oh udah capek-capek bayar, terus mesti ngebayar lagi perbaikannya itu sendiri gitu kan, ngebayar perbaikannya itu sendiri. Oh duitnya dari mana lagi nih? Padahal baru habis buat bayar cicilannya gitu-gitu apa segala macam, masih ada duit tambahan lagi yang dikeluarin. Pusing kan nyarinya dari mana nih? Oh untuk kerjaan juga mepet, apa segala macam mepet, soalnya mereka ngitunginnya cuma part cicilannya doang gitu kan. Nyari-nyari mana lagi, sehari 2 hari nggak selesai, ke bawah lah pengaruh, misalkan seminggu baru dapat lah solusinya apa segala macam. Dari selama proses seminggu itu pusing, kerjaan jadi nggak beres, diomelin lah, baru dapat kecelakaan, belum tahu solusinya masih ngapain, terus kerjaannya diomelin sama atasannya gitu lah, saya karena nggak beres apa segala macam. Nah coba kalau misalkan pas dia kecelakaan, mobilnya itu tuh terlindungi dengan asuransi. Jadi gampang kan, dia cuma tinggal lapor aja ke misalkan ke marketing yang waktu itu handle tutup asuransinya dia, atau misalkan langsung lapor aja, klaim lewat website asuransi atau apa.
Setelah laporannya selesai, ya udah langsung diproseskan sama insurance-nya, langsung resikonya itu tuh tercover sama dipindahin ke perusahaan asuransinya. Jadi ya udah dia udah nggak usah mikirin itu, kerjaan tetap kerja gitu kan ya kan, karena udah nggak perlu mikirin lagi tuh, udah nggak perlu pikirin oh di bengkel kerusakan habis berapa, itu tuh dia nggak usah ngeluarin lagi, cuma ngeluarin di awal tapi begitu-gitunya udah beres. Nah itu salah satu part of dari ketenangan pikiran yang didapatin kalau misalkan aset-asetnya itu, kendaraannya itu tuh terasuransi. Jadi itu ada spare waktu seminggu yang dia nggak usah pusing lah, nggak usah cari-cari kemana lah, dan mungkin itu nggak orang-orang ngerasain, nggak orang-orang pikirin dulu kali ya kalau sebelum kejadian. Nah mungkin ini waktu itu sih sharing aja, waktu itu juga pribadi aku sendiri tuh mobil kecelakaan gitu kan, driver bawa kecelakaan gitu kan. Ya udah kan mikir, udah kecelakaan nabrak, kita masih tanggung mobil kita sendiri sama nanggung mobil orang lainnya juga gitu kan ya. Nah untung asuransinya itu ada third party ininya juga kan, ada TPL-nya gitu kan. Jadi ke cover, cuma tinggal hubungin, tinggal lapor, ya udah insurance-nya yang jalan, yang langsung ngurusin semuanya. Aku jadi kayak ya udah, ya cuma butuh 1 hari lah ya, 1 hari recovery dari shock gitu kan ya, istilahnya kecelakaan karena lumayan, jadi recovery 1 hari, besokannya masuk ke kantor ya udah biasa aja. Orang-orang sampai kayak masih nanyain, gimana, ya nggak apa-apa, langsung kerja lagi, meeting langsung tetap jalan tanpa kita harus pusing ngapa-ngapain lagi gitu sih. Jadi itu adalah part ketenangan pikiran yang mungkin orang-orang nggak dapetin, nggak ngerasain langsung kalau misalkan mereka belum experience itu. Nah mungkin di sini saya coba sharingkan itu part-part real yang didapetin kalau misalkan ya emang kita sudah terlindungi gitu sih. Berarti selain mental health ternyata pikiran kita juga perlu ketenangan ya. Salah satunya adalah misalnya has people beli kendaraan nih, mobil atau motor, ya jangan lupa diasuransikan karena itu salah satu yang mempengaruhi ketenangan pikiran kita dan juga salah satu yang mental health kita gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Hangga? Ya, tadi seperti yang Tania dan Sis Paula berikan gitu ya, ketenangan pikiran itu penting kan. Dan juga ada satu lagi namanya perlindungan keuangan gitu kan. Perlindungan keuangan, oke. Nah, perlindungan keuangan itu apa? Jadi kita merasa uang kita tuh terlindungi dengan adanya asuransi ini. Oke, nah, benar. Saya mau cerita aja sih, sebelum di Top Insurance gitu ya, saya kan belum paham gitu ya asuransi itu untuk apa gitu kan. Nah, resiko itu apa sih? Nah, begitu masuk ke Top Insurance gitu kan, dengan ada literasi asuransi, apa itu resiko gitu ya. Jadi, saya jadi berpikir, iya benar juga ya. Memang resiko ini harus kita mitigasi gitu loh. Apa yang harus kita perbuat apabila terjadi resiko seperti ini gitu kan. Nah, itu namanya literasi asuransi kan. Nah, untuk melindungi aset kita gitu kan. Jadi contohnya untuk yang literasi keuangan gitu ya. Misalkan kita kan contoh real case asuransi mobil misalkan sekitar 7 juta gitu kan. Nah, misalnya amit-amit kita kenapa-napa gitu kan, biaya perbaikan itu pasti akan lebih dari 7 juta misalkan kayak gitu. Pas kecelakaan gede ya, Pas kecelakaan gede tuh tiba-tiba biaya perbaikannya tuh meningkat gitu kan, lebih dari 7 juta gitu kan. Nah, itu kan berarti kan kita ada perlindungan keuangan, seolah-olah kita untung gitu kan dengan mendapatkan asuransi itu gitu loh. Nah, pemahaman seperti itu yang saya dapatkan gitu kan di Top Insurance ini gitu kan. Jadi saya merasa tenang gitu kan. Merasa tenang, aset saya terlindungi, diri saya terlindungi kalau ada personal accident gitu kan. Dan juga rumah misalkan, aset rumah juga terlindungi gitu kan. Jadi mungkin ketenangan ini juga menjadi rahasia awet muda itu tadi. Benar banget. Rahasia awet muda, benar ya. Karena kalau orang nggak tenang, khawatir terus kan ya berpengaruh ini ya. Kepikiran. Seminggu tadi gitu kan harus cari uangnya lagi buat mana, jadi kerutan-kerutan di wajah muncul gitu kan. Bisa tidur gitu ya. Nggak bisa tidur, apalagi gitu kan. Aduh hari ini bakal kenapa ya? Was-was gitu loh. Tapi kalau kita tenang, mobil kita udah diasuransikan, rumah kita udah diasuransikan, kita tenang, pikiran aman gitu ya. Ya udah, jadi tenang dan itu lah. Ternyata ada 4 resep, satu resep lagi asuransiin kendaraan kalian, people. itu menjadi ada 4 resep berarti ya. Ada tambahan 4 resep yang kegali ya ternyata ya. Kegali, karena itu memberikan ketenangan pikiran dan perlindungan
keuangan. Bener banget. Nah, jadi untuk Ice People sekali lagi, yang punya mobil belum ada asuransi ataupun punya motor, langsung asuransikan di Top Insurance. Nah, ini bicara Top Insurance nih ya. Aku nih cukup kepo sih sama dua boneka ini. Dua boneka Ucul ini apakah ada Ucul ya. boneka dua Ucul ini Mau ada dilihat, Bro ini nggak Revan? sih? Ya, aku boleh lihat satu ya. Boleh. Boleh. Wah, ini ada ininya nggak ya? Filosofinya mungkin Filosofi silakan. kali ya, mungkin Iya. ya. Ini yang satu ini kali ya. Mungkin Iya. Bro Hanggar pegang yang satu kali ya, Yang Bro. satu. Silakan. Filosofinya. Diceritain dong, yes. Filosofi. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat gitu kan ya, mungkin ini salah satu keunikan dari perusahaan Top Insurance juga gitu kan ya. Jadi kita punya maskot yang namanya maskot kita ini tuh inspirasinya itu dari burung gitu kan, burung kingfisher gitu kan. Pertama-tama yang launching waktu Top Insurance berdiri tuh yang ini. Namanya Toby. Oh, namanya Toby. Kan top, Oke. tinggal ditambahin i gitu kan biar lucu jadi Toby gitu kan. Oke. Nah, si Toby ini tuh ngelambangin ya laki-laki lah ya, istilahnya laki-laki, ngelambangin salah satu laki-laki gitu kan ya. Jadi dia pertama kali berdiri sendiri ya waktu itu ya. Betul. Kurang Oke. lebih 3 tahun dia sendirian 3 tahun. gitu kan. Dia sendirian. Kasian. Oh, muncullah nih jeng 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 jeng, jeng. Nah, muncullah nih si burung berikutnya atau maskot berikutnya yang menggambarkan gender perempuan. Oke. Jadi memang dulu kalau misalkan dibilang, oh industri insurance tuh mayoritas mungkin laki-laki, Laki-laki, betul. gitu kan ya, laki-laki. Tapi setelah itu kita ngelihat, oh ternyata dengan adanya diversity gitu kan ya di perusahaan manapun, lingkungan manapun gitu kan ya, itu tuh bikin jadi klop gitu loh, jadi sepasang gitu kan. Jadi si Toby laki-laki, oh ada perempuan gini kan ya. Tapi tenang aja, dia ini bukan suami istri gitu tuh bukan. Jadi sebenarnya bukan. Jadi Tobinya itu bisa dibilang Oke. adalah melambangkan laki-laki seorang ayah. Nah, si Lalanya ini melambangkan perempuan yang anaknya Anak gitu loh. perempuan. Oh, Anak anak perempuan perempuan, oke. gitu. Karena balik lagi targetnya itu adalah bikin maskot keluarga Keluarga. gitu kan Oke. ya. Misalkan nanti ada anaknya lagi, terus nanti ada kakeknya, ada Betul. neneknya ya, karena kan balik lagi insurance itu kan melindungi satu keluarga, bukan cuman diri sendiri Wow, doang. oke. Gitu. Nah, kalau misalkan dilihat ya warnanya kenapa biru sama oranye ya, ini adalah warna perusahaan kita sih gitu. Oh, Top Insurance warnanya biru sama orange ya? Iya, biru Boleh sama dicek di oranye. website kita semua biru dan oranye. Oh, oke. Oke, Kalau oke. misalkan dibilang tuh biru itu tuh bisa dibilang melambangkan kepercayaan. Oke. Karena kan biasanya tuh lebih tenang, lebih profesional, melambangkan kepercayaan tuh di warna biru. Nah, kalau untuk yang orange-nya itu sendiri lebih melambangkan kayak fun-funnya, kreativitasnya, happiness-nya. Jadi kenapa ya si Toby sama Lala bisa dibilang saling melengkapi gitu. Oke, ini lucu banget loh, guys people nih boneka ini. Kalau kalian mau bisa langsung aja DM Instagram Top Insurance ya. Boleh. Nanti siapa tahu kita buka giveaway gitu kan ya. Giveaway ya. Kita buka giveaway di Iya. DM gitu kan ya. Atau kalau ada quiz-quiz mungkin di IG-nya ada quiz-quiz nggak? Gitu ya? Ada. Ada hadiahnya dikirim. Ada, suka Bisa ada jadi hadiahnya. ini nanti ada di rumah kalian, guys people. Tidak Dikirim. dijual dimanapun loh. Tidak dijual Iya, dimanapun, tidak dijual bener dimanapun. banget. Limited edition. Ya, ini kita taruh sini dulu ya. Lucu banget sih ini, aku mau satu dong. Oh ya. Nah, oke, berarti kalau dari kita udah dapet nih ya selama pembahasan ini bahwa ternyata ada 4 resep, bukan 3 resep. Ya. Untuk awet muda di tempat kerja, yaitu ada work-life balance ya. Kemudian ada juga enjoyable work, bright future, dan yang keempat adalah ketenangan pikiran melalui asuransi. Iya. Oke, senang banget nih bisa berbicara bersama dengan Bro and Sis yang hebat-hebat banget. Tapi nih sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan yang mau aku tanya nih. Oke. Kalau misalnya Bro and Sis bisa kembali ke masa lalu, nasihat apa yang akan Bro and Sis bilang ke diri Bro and Sis di umur 20-an waktu dulu? Silakan, dari siapa nih? 20-an ya. Iya, nasihat apa yang mau Bro and Sis bilang ke diri kalian masing-masing ketika umur 20-an? Silakan. Jauh ya, Gimana? Siapa dulu? Mungkin dari yang paling early ke 20-nya atau yang dari paling jauh? Yang paling jauh dulu kali ya? Jauh, paling Saya jauh. dulu. Yes, Bro Hanggar, silakan. Oke. Kalau saya ketemu dengan umur saya di usia 20 gitu. Kalau usia 20 kan biasa masih kuliah gitu ya.
Dan Iya, Kuliah. Boleh. kalau saya Kuliah. pikir-pikir dulu waktu masih kuliah masih bandel-bandelnya gitu ya. Jadi, Oh iya, Bandelnya kayak apa sih? nggak kebayang ya. Iya kan? jadi ya pesan yang saya bisa sampaikan ke diri saya waktu usia 20 ya, tolong belajar dengan baik gitu ya. Oke. Belajar dengan baik gitu kan. Mungkin boleh kali Lihat ke angkat kamera ke kali ya. kamera. Anggapan halo diri saya 20 tahun yang Hanggar, lalu. Hanggar, kamu belajar dengan baik ya bro. Hanggar. Kamu belajar ya yang benar gitu kan. Supaya nantinya ke depannya kamu bisa berguna dan bisa menciptakan value-value yang kamu ingin ciptakan gitu. Lalu yang kedua, tetap sayangi keluarga, ayah, ibu, saudara. Nanti kalau kamu punya istri, punya anak, selalu sayangi semua. Ini pakai musik melo bisa nggak? Cukup melo ya. Oke, Itu sih oke. pesan Gitu ya. saya. Cukup deep. Oke, siapa selanjutnya? Harusnya kayak tadi dia terakhir deh ya. Iya, ya. Kayaknya Depan harusnya lebih terakhir. mellow ya. Mellow ya. Iya. Bagus. Mungkin aku kali ya Oke. boleh. Kalau misalnya boleh flashback ke usia 20 tahun gitu kan ya. 20 tahun. Aku mau ngomong ke diri aku, tetap kuat. Apapun yang lagi dilalui di masa itu, tetap berusaha, jangan pernah menyerah gitu kan ya. Bersedih boleh, tapi cuma sebentar. Tetap kuat, maju terus. Jangan banding-bandingin diri sendiri sama orang lain. Bandingin diri kita dengan, misalkan kayak bandingin diri kita ya dengan diri kita aja. Jadi misalkan bandingin diri kita yang 1 hari sebelumnya dengan diri kita yang hari ini. Apa yang udah kita lakuin, apa yang udah kita ubahin, nah itu yang kita bisa ukur dan bisa compare dengan diri kita sendiri. Jangan terlalu pusing ngebanding-bandingin dengan orang lain karena itu nggak comparable. Yang mereka lakukan kita nggak tahu dan yang kita lakukan mereka juga nggak tahu. Jadi tetap fokus untuk perbaiki diri kita dan terus belajar untuk diri kita. Itu sih dari aku. Keeps moving forward. Keep moving forward. Jadi jangan bandingin diri kalian sama orang lain ya. Silakan dari Sister. Kalau buat Tania umur 20 ya, umur 20 tahun, satu, tetap banyak bersyukur dengan setiap tantangan, setiap apa yang kamu lalui saat itu adalah sesuatu yang membuat kamu lebih baik lagi ke masa depan, di masa depan. Banyak create value untuk diri kamu sendiri, untuk orang lain, dan pastinya banyak belajar. Itu utama, banyak belajar, tetap belajar. Dulu kamu senang banget belajar, sampai ke depannya pun harus lebih senang belajar lagi, harus ngebuka diri dengan experience baru dan skill-skill baru yang kamu mau asah. Itu yang terpenting. Dan yang terakhir adalah taking care semua, keluarga, orang tua, dan jangan lupa untuk orang-orang sekitar kamu lebih banyak bawa dampak positif. Gitu. Oke, wah bagus banget ya nasihatnya ya. Untuk tepuk tangan dulu mungkin untuk kita semua. Nah, ini kalau di bonekanya aku lihat si Tobi ini pakai apa? Slayer. Ada tulisan Slayer. sahabat selamanya. Ini adalah tagline atau Tagline. Oh, jadi tagline-nya adalah Top Insurance sahabat selamanya. Wow, keren banget. Tepuk sekali, tepuk tangan sekali. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung podcast nih ya. Terima kasih sekali lagi untuk Sis Paula, Bro Hanggar, dan Sis Tania atas waktunya dan untuk nasihat-nasihatnya dan resepnya supaya kita tetap awet muda di tempat kerja. Dan terima kasih juga untuk High People yang sudah nonton podcast ini. Semoga ini bisa menjadi ilmu buat kalian dan bisa kalian terapkan di tempat kerja kalian masing-masing. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu di High Podcast yang selanjutnya. Bye-bye.